Penyerapan anggaran dana desa tahun anggaran 2022 sampai 2023 di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten diduga tidak transparan. Hal ini menguatkan Desa Kadu Agung Tengah terindikasi adanya dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pasalnya saat tim media Republika menelusuri keberadaan salah satu program ketahanan pangan, beberapa ketua RT dan RW tidak mengetahui adanya program milik desa tersebut. Jelas dicantumkan pada realisasi anggaran dana desa tahun anggaran 2022 bahwa Desa Kadu Agung Tengah menggelontorkan anggaran untuk pembuatan kolam ikan sebesar 23 juta rupiah. Kemudian penyediaan pakan ikan sebesar 43 juta rupiah dan penyediaan bibit ikan sebesar 17 juta rupiah serta sosialisasi perikanan sebesar 13 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2023, Desa Kadu Agung Tengah kembali menggelontorkan anggaran untuk pembangunan irigasi ketahanan pangan sebesar 170 juta rupiah. Mohon informasinya Pak terkait adanya program ketahanan pangan terkait bibit ikan atau apa yang ada di Desa Kadu Agung Tengah ini, ada nggak Pak di RW ini Pak? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Untuk informasi itu Pak tahu nggak Pak? Belum tahu, nggak tahu. Oh, belum tahu. Iya. Itu apa bibit ikan ya? Nggak di sini nggak ada, nggak tahu kita. Nah untuk terkait pertanian di sini Pak? Pertanian juga nggak ada. Oh di sini lingkungannya seperti apa sih Pak? Lingkungannya di sini para kebanyakan PNS. Kebanyakan rumah-rumah ini pendatang. Oh komplek nih Pak ya? Komplek rumah. Tempatnya bibit-bibit ikan itu tahu nggak Pak? Kalau nggak salah itu di Kaloncing ya ada. Kaloncing. Ada kolam-kolam itu di Kaloncing. Itu milik desa Pak ya? Nggak tahu juga cuma. Nah Pak, harapan Bapak kepada pemerintah desa seperti apa? Ya kalau ada program-program seperti itu ya mungkin kami juga perlu tahu ya, walaupun tidak ada di sini gitu ya, kebagian di sini, walaupun tempatnya bukan di sini, mungkin di tempat lain ada program ketahanan pangan yang diberikan. Mohon izin Pak, mohon informasinya Pak terkait ketahanan pangan di Desa Kadu Agung Tengah ini di tahun 2022 sampai 2023 itu ada bantuan apa Pak? Ya, sepengetahuan itu pokoknya berawal dari COVID ya. Dari COVID ya, itu sebenarnya bantuan banyak ya, artinya dari bantuan pusat ya sampai dari desa itu ada tersalurkan hanya untuk setelah COVID ke sini kan ada program-program desa ya, karena memang datanya sudah masuk di data desa ya, mungkin karena itu sudah langsung kepada personal ya, otomatis itu dari yang bersangkutan langsung ke desa, jadi nggak melalui RT lagi. Gitu. Apa kalau bibit ikan itu ada nggak Pak di sini Pak? Bibit ikan sepengetahuan saya belum ada ya, belum ada. Tapi pernah dulu mendengar hanya mungkin kurang terkoordinasi atau bagaimana ya bisa, maksudnya pasti banyak kendala. Ya terus aja saya menjabat RT ini di sini kan kurang lebih 23 tahun. Artinya sebelumnya saya nggak tahu ya, artinya saya hanya penerus dari almarhum. Gitu. Berarti dari tahun 2021 Pak ya? Iya, 2021 ke sini saya baru menjabat. Ya. Kalau pernah dengar nggak Pak ada bantuan ikan atau bibit ikan dari desa itu Pak? Kalau dari desa ke warga saya belum Pak. Untuk desa itu harapannya seperti apa Pak? Iya, harapannya yang jelas karena saya sebagai pengemban amanat untuk menyampaikan apa yang menjadi program desa dan keinginan dari warga, ya apapun bantuan, apapun dari program desa harus saling mendukung. Artinya dari pusat, bantuan dari pusat ya kalau sampai desa ya sesuai dengan porsinya berikan kepada warga yang memang membutuhkan dan tepat sasaran. Ya harapan ke depan juga transparansi sangat kita harapkan sebagai perangkat desa, yaitu sebagai bentuk daripada menunjang program pemerintah, apalagi sekarang pemerintahan yang memang transparansi harus kita tingkatkan, kemudian meningkatkan taraf hidup dari masyarakat,
ya dengan berkeadilan itu yang mungkin akan kita usut gitu. Terima kasih. Sebelumnya, oknum Kepala Desa Kadu Agung Tengah saat dikonfirmasi pada Kamis 5 Desember 2024 di kantor desa, tepatnya pada jam kerja pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dirinya diketahui tidak ada di tempat ataupun di ruangannya dengan kondisi kantor tutup tidak berpenghuni. Menanggapi hal ini, Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi GWI Pusat, menduga bahwa pihak pemerintah desa ataupun oknum kepala desa tidak profesional dalam mengelola anggaran dana desa dengan tidak melibatkan beberapa ketua RT ataupun RW. Mengurai pada anggaran untuk program ketahanan pangan, Heriadi memastikan adanya dugaan praktik kesengajaan dalam memanipulasi data. Menurutnya, jika anggaran sebesar itu tidak difungsikan dengan baik, tentunya akan menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Dalam hal ini, Heriadi akan segera melaporkan insiden ini kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada Kejaksaan Negeri Lebak, untuk segera dilakukan audit kembali terkait dugaan tersebut. Sampai ditayangkan berita ini, oknum Kepala Desa Kadu Agung Tengah serta aparat penegak hukum Lebak belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Lebak, Heri mengabarkan.